Marrabbuka, jawab aja, gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka, gufron. Selesai. Ini kata malaikat jawabnya gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya marrabbuka, jawabnya gufron. Ini ada satu ustadz yang membela Mama Gufron. Masya Allah, Indonesia masih punya ulama yang peduli dengan kita yang jauh seperti ini. Mohon maaf, mohon maaf. Hanya dengan acara mendadak seperti begini beliau berkenan hadir. Subhanallah, beliau beberapa kali menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau Abuya pindah ke Jordan boleh? Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Itu kan enak. Kalau nanti kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, marrabbuka, jawab aja, gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka, gufron. Selesai. Ini kata malaikat jawabnya gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya marrabbuka, jawabnya gufron. Ya sudah, kalau begitu cari itu gufron. Begitu ditanya ke Abah Gufron, jawabnya siapa? Abuya Mama Armin. Abuya Mama Armin ditanya, jawabnya siapa? Syekh Asnawi. Syekh Asnawi ditanya, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ditanya, Syekh Ahmad Khotib, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada Sayyidina Ali, sampai. Jadi seperti itu. Pemikiran sesat Mama Gufron sudah turun kepada pengikutnya. Dan sekarang pengikutnya sudah sesat. Ya, pemikirannya sesat. Orang yang tadi mengatakan, kalau kita ditanya oleh malaikat, man rabbuka, kita menjawab gufron. Man nabiyuka, gufron. Ini tidak logis. Ya, karena man rabbuka itu siapa? Tuhanmu. Lalu kita menjawab gufron. Ya, Tuhan orang itu adalah gufron. Ya, Tuhan orang itu adalah gufron. Banyak pengikutnya itu orang-orang bodoh di dalam karena tidak paham. Mungkin pemikirannya mereka itu tidak logis. Tapi ada satu ustadz yang membela Mama Gufron. Mari kita simak videonya. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa sur. Ya, ini saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang tersebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Maka teman-teman, kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Gak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Ngaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu bener, siapa tahu bener, kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab, mungkin dia 500 paragraf kali sebentar. Jadi Buya Arazi mengatakan jangan mengkritisi orang-orang seperti ini karena mungkin ia punya pengalaman batin, bisa menulis satu helai itu satu kitab. Abuya Arazi dengan Abuya Mama Gufron itu mungkin 11-12, tapi lebih sesatnya Mama Gufron. Ada juga kesaksian dari seorang kakek bahwa ia adalah wali. Orang lain menyebut bahwa kakek itu adalah wali. Jadi Patua, saya mau menjadi penyambung lidah dari beberapa komentar di FB dari para netizen mengatakan bahwa Patua ini adalah wali. Bagaimana menurut Patua? Baik, menentukan waliullah bukan siapa-siapa. Bukan aku yang menentukan, adalah Allah. Hanya hamba ini, hamba tahu hamba ini adalah hamba Allah, bukan waliullah.
Jadi penonton wali hanyalah Allah yang menentukan, bukan aku. Tapi secara jelas Patua tidak mengatakan diri wali kan? Tidak. Bukan wali guys. Jadi mereka Patua ini biasa mengatakan beliau ini adalah raja maksiat. Benar, aku memang pemaksiat. Raja maksiat, pahlawan Kejahatan. ya itu siap. Kakek itu mengatakan bahwa wali itu bukan dari ucapan manusia, tapi wali itu hanya boleh diketahui oleh Allah. Bukan salah seorang kakek kita melihat bahwa oh dia ini begini, dia ini begini, terus kita mengatakan bahwa itu wali karena perilakunya itu seperti misterius atau lain sebagainya. Ada yang dikatakan oleh para sufi bahwa wali ciri-cirinya seperti ini. Saya setuju dengan kakek ini karena ia mengatakan bahwa wali itu hanya diketahui oleh Allah, bukan manusia. Wali cuma diketahui oleh Allah. Mari kita lihat pemikiran sesat Mama Gufron. Yang kedua, Apakah benar ucapan Nabi seperti ini? Seperti lambang Banser ada ini, wah saya Banser, awas loh kata Rasulullah, makul inna rahmatan lau qadi inna rahmatan sunnah wal jamaah wa makul inna kalyari inna rahmatan lamba alayya ma fil fitrah wa masdi inna qaliya ma fil amsar al-qul inna rahmatan amsar aki inna rahmatan amsar wa makul inna rahmatan ulama adri ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini sangat berbahaya karena berdusta atas nama Nabi Muhammad. Ya, berbahaya. Ini pendustaan mengatasnamakan Nabi Muhammad. Kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Ia mengarang-arang cerita. Jadi untuk kalian yang mengikuti Gufron, tinggalkan. Pemikirannya terlalu sesat. Ya, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.